Ustadz, orang memulai zikir ada yang memulainya afdaluz zikri la ilaha illallah. Ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, dia ambil ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan afdalul zikri la ilaha illallah, dia ambil dari hadis Nabi. Hadisnya panjang, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah, dipotongnya pangkal. Yang memulai zikir dengan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia gabungkan antara hadis Nabi di pangkal, ayat di ujung, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bolehkah menggabungkan hadis dengan ayat Quran, Pak Ustadz? Ada imam sholat, imamnya Nabi Muhammad SAW, makmumnya baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salam Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Tak pernah kuajarkan itu. Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun membawa rahmat atas doa yang kau baca. Hadis lain, sami'allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi makmum lain bacaannya sami'allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ana, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat zikir bacaan yang bukan maksur. Bukan maksur maksudnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat di dalam sholat selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Sedangkan bacaan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, boleh dibaca di dalam sholat, apalagi di luar sholat, dan itu ada dalam Quran dan hadis. Yang tak boleh itu pas baca Quran dirobahnya isi Quran, itu yang tak boleh. Doa, misalnya dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu pas membaca doa jadi imam Allahumma Rabbana atina fid dunya, tak salah, dia tidak merubah Al-Quran karena saat itu fungsinya sebagai doa. Jadi saat itu sebagai attention, perhatian, zikir yang paling afdal, ketahuilah wahai jamaah bahwa zikir yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, bagus pakai hadis. Yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, yang memulai zikir fa'lam annahu la ilallah, ayat Quran. Yang memulainya dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu pun tak salah karena ada dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Andai tidak pakai tiga-tiga ini, terus bagaimana dia? Attention please, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Saudara-saudara sekalian, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Boleh, tak salah, karena ini bukan bagian dari bacaan dalam sholat, sudah di luar sholat. Maka pertanyaan ini pastilah dari orang yang berilmu, karena berdasar dia sudah ngaji, dia ingin tahu. Mudah-mudahan